Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Siti Noviana SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri 2 Birim Raya, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Nah, berikut ini saya akan menerangkan materi pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Perkenalkan juga Bapak Fasilitator saya, Bapak Irfan SPDGR, dan Bapak Pengajar Praktik saya yaitu Bapak Rahmat Permana SPDGR. Nah, berikut ini adalah rancangan tindakan aksi nyata yang telah saya lakukan. Adapun latar belakang dari penerapan budaya positif yang saya lakukan yaitu hal yang perlu diketahui bahwa guru tidak bisa mengubah perilaku murid kecuali murid mempersilahkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Menurut dosen, restitusi adalah proses mengkondisikan murid untuk memperbaiki kondisi mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah salah satu cara menerapkan disiplin positif di sekolah. Adapun tujuan aksi nyata yang saya lakukan yaitu penerapan segitiga restitusi diharapkan mampu membentuk disiplin positif pada murid, terutama dalam pemecahan masalah murid di sekolah. Nah, tolak ukurnya yaitu guru dapat menerapkan segitiga restitusi pada saat memecahkan masalah murid di sekolah, dan juga pelanggaran tata tertib di sekolah dapat berkurang. Nah, lini masa tindakan yang akan dilakukan yang pertama yaitu berdiskusi dan meminta izin dengan kepala sekolah untuk mengadakan sosialisasi di sekolah. Yang kedua, sosialisasi mengenai rencana menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan melibatkan kepala sekolah beserta dewan guru. Nah, yang ketiga, mendokumentasikan setiap kegiatan yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan budaya positif. Adapun dukungan yang dibutuhkan yaitu yang pertama orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Yang kedua, warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi para murid dalam menanamkan budaya positif. Yang ketiga yaitu peralatan untuk menyampaikan sosialisasi. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, berikut ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk pemaparan, sosialisasi, diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Salawat beriring salam kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada hari ini pada acara sosialisasi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya untuk memperoleh keberkahan pada hari ini, mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kata-kata sambutan dari kepala sekolah yaitu Ibu Nurhayati SPDSD. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sudah disiapkan. Selamat beriring salam, marilah sama-sama kita sajikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Ibu dan Guru, saya selaku kepala sekolah ingin menyampaikan bahwasanya guru CGP kita ingin melaksanakan sosialisasi, diseminasi penerapan budaya yang positif. Semoga penyampaian-penyampaian yang akan disampaikan oleh guru CGP kita sukses dan berhasil dengan baik dan menjadi motivasi untuk guru-guru yang lain agar mengikuti jejak guru CGP kita. Semoga harapan kita semua, semoga guru CGP kita Ibu Siti Noviana SPD berhasil sukses dan membawa keberhasilan atau perubahan terutama untuk SD 2 Birim Raya dan untuk seluruh semuanya seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini sukses dan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti, Ibu Nurhayati. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan tentang penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 kita, yaitu Ibu Siti Noviana SPD. Kepada Ibu kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang pertama-tama, mari sama-sama kita ucapkan puji dan syukur karena kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk sama-sama belajar mengenai budaya positif yang harusnya ada di sekolah. Nah, tak lupa pula salawat beriring salam kita sanjungkan kemampuan Nabi besar Muhammad SAW karena rahmatnya kita sudah dibawa dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian semuanya di sini saya jujur juga masih sama-sama belajar kita ya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Dari ilmu saya selama 2 bulan belakangan ini mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 ada namanya diseminasi budaya positif yang nanti akan sedikit kita pelajari sama-sama bagaimana penerapannya di sekolah. Nah, sebelum kita memulai untuk melihat ibu-ibu ini fokus pikirannya di sini atau hanya tubuhnya di sini, boleh kita sedikit melihat gambar di depan ya Bapak Ibu ya. Nah, nampak gambarnya Ibu, Bapak? Nampak. Di sini ada gelas-gelas ya yang tersusun ya Bapak Ibu ya. Nah, jika air yang dituangkan, gelas mana duluan kira-kira yang penuh? 7. Ada yang bisa kasih alasannya? Oh, boleh. Karena air selalu mencari tempat yang paling rendah. Oke, karena air selalu mencari tempat yang paling rendah. Ada lain? Coba perhatikan dulu. 1. Kenapa mencarinya? Oke, ada nama lain kelas berapa yang belum penuh? Ayo, coba teliti lagi. Iya. Coba yang mana? Masa buru-buru mau perhatiin. Nomor 7.
no. Yang mana, yang mana, yang mana? Nah, tiga. Ayo, keempat. Deal. Kunci empat. Ayo, Wina mesti geleng-geleng. Yang mana Wina? Ada yang jawab empat. Ada yang jawab lima. Empat. Oke, yang mana? Ayo, mulai berpikir kritis kayaknya ya. Nah, nomor tiga. Oke, yang mana jawabannya cek. Ayo, tutupnya nggak kebuka. Tutupnya nggak kebuka. Gimana aja mau lupa? Iya kan? Tutup botolnya masih ketutup. Jadi tidak keluar airnya ya Bapak Ibu ya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih. Kenapa ya Bu ini ya? Maaf ya. Oke. Oke, kita masuk ke materi ya Bapak Ibu ya. Untuk mempersingkat waktu kita akan masuk ke materinya. Nah, sebelum saya baca nih, ada yang tahu nggak di depan itu siapa? Ki Hajar Dewantara. Siapa dia Bapak Ibu? Bapak pendidikan kita. Sangat luar biasa loh pemahaman dia dan sayangnya dia sama anak-anak itu. Saya selama ini mengikuti pendidikan ini sangat salut dengan pemikiran beliau. Di tahun yang kita sama sekali belum merdeka secara pendidikan, tapi beliau sudah sangat memperhatikan tentang pendidikan untuk anak-anak. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka pendidikan harus memiliki kesatuan konsep yang jelas, meliputi ingat sosum tolada, yaitu sebagai guru atau pendidik harus bisa menjadi teladan untuk semua peserta didik. Yang kedua yaitu Ikmadia Bangun Karsa, yaitu pendidikan mampu menciptakan ide bagi peserta didik. Nah, yang terakhir yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, pendidikan harus mampu memberikan motivasi dan arahan untuk peserta didik. Istilahnya ini kita sebagai pendidik berada di belakang nih Bapak Ibu. Anak-anak kita lah yang berada di depan. Suksesnya seorang guru itu karena suksesnya seorang peserta didik. Jadi kita itu tidak ada artinya kalau anak-anak kita tidak berhasil. Minimal kalau kita di guru sekolah dasar calistung ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk materi tingkat lanjutan itu bisa diteruskan di sekolah menengah pertama. Nah, kita sebagai seorang guru di sini harus mampu mendidik dan memberikan yang terbaik agar para peserta didik itu dapat mencapai kodrat kebahagiaan yang setinggi-tingginya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini mengenai penerapan disiplin positif, yaitu guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Bisa kelihatan apa aja budaya positif di sekolah Bapak Ibu yang bisa mewujudkan budaya positif di sekolah? Ada berapa komponen? 6. Apa aja? Disiplin positif. Yang kedua yaitu motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada segitiga restitusi. Yang keenam ada 5 posisi kontrol. Nah, keenam komponen inilah yang harus kita miliki sebagai guru untuk dapat mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita.
Nah, kita lakukan pemahaman satu persatu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu disiplin positif. Nilai-nilai kebijakan universal. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku agar memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan guru. Kita kebiasaan seperti itu ya Bapak Ibu. Kita mau si A harus begini. Kita sebagai guru hanya bisa menempatkan kita sebagai posisi pengontrol. Tidak bisa menempatkan kita sebagai posisi teman ataupun manajemen. Nah, di sini menurut Dr. William, kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah benar bahwa kita memiliki hak untuk memaksa para peserta didik kita? Tidak. Kenapa tidak, Ibu-ibu? Tidak boleh dipaksa. Iya, karena kita sebagai pendidik ini harus menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau, harus juga mereka lakukan. Kalau terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan tetapi kita memaksa, maka akan terjadi tolak menolak seperti ujung magnet nih. Kalau magnet yang merah sama merah nyatu nggak? Tidak, mereka akan tolak menolak. Jadi si guru harus dapat memposisikan dirinya sebagai manajemen kah, atau sebagai pengontrol kah, atau sebagai teman. Nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu ya. Baik, berikutnya itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Mungkin ada kasus di sini, oh Bu Novi, waktu itu bisa kok saya ngatur si A waktu dia menghadapi masalah dengan solusi atau jalan yang saya pilih, dan itu berhasil kok Bu Novi. Nah, berarti saat itu siswa tersebut mengizinkan ibu mengontrol dirinya. Ada kalanya nih, siswa tadi berubah. Dia bisa jadi tidak ingin dikontrol. Nah, ketika kita tetap memposisikan diri kita sebagai pengontrol, itu akan berimbas di kemudian hari. Dia akan memberontak dan tidak mau lagi bercerita ataupun mengadu istilahnya tentang keluh kesah hatinya sehari-hari. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam posisi mengontrol ini tidak hanya kita tulis ya nak, ibu mau hari ini nulis. Tidak hanya itu, dapat berbentuk juga dalam hal lain. Contohnya aja kalau kita di kelas tidak mau keyakinan kelas. Nah, pikir hari ini kelasnya kotor sekali. Ibu nggak suka kelas kotor. Itu termasuk pengontrol atau tidak, Bapak Ibu? Pengontrol ya Bapak Ibu, cuma di versi yang agak sedikit negatif. Ya. Nah, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Terkadang kita berpikir, Bu, bisa kok dengan kritikan orang pasti akan menerima nih, akan mendapat masukan nih. Dia akan berusaha berubah jika dia sudah mendapatkan kritikan. Nah, dalam hal apa dulu kritikannya?
Bagaimana cara penyampaiannya? Sudah benar atau belum? Nah, yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang kita bahas tadi, boleh nggak kita memaksa? Tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Contoh aja, kamu harus bisa nak. Ibu nggak mau tahu dari semester ini sampai ibu kamu harus bisa baca. Kalau kita memposisikan guru hanya mendikte seperti itu, menyuruh, tapi kita tidak memberikan pelatihan, bisa nggak muridnya belajar sendiri? Tidak, butuh guru sebagai pendamping yang mendampingi siswa dikala dia susah dan juga dikala dia kesulitan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, selain itu terdapat banyak nilai-nilai kebajikan universal, antara lain nih, keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan juga keamanan. Ini nilai-nilai kebajikan universal yang terkadang kita menggunakan kalimat ini. Namun dalam sehari-hari dengan versi atau perkataan negatif. Contohnya disiplin. Disiplin itu kalimat universalnya bagus kan, disiplin kelas berarti harus piket kelas. Namun kita sering menggunakan perkataan yang kelas 5 setiap hari Selasa dan Rabu piket umum ya. Kalau nggak piket disuruh bersih kamar mandi. Nah itu masih sering ya Bapak Ibu ya, kalau Jawa seperti itu ya. Disiplin dalam artian di sini di kalimat universal ini baik, cuma cara kita menggunakannya dengan kalimat negatif. Nanti kita akan belajar bagaimana menyusun keyakinan dari kalimat yang dari peserta diberikan akan kita ubah menjadi kalimat positif dengan menggunakan kata-kata universal yang barusan ya Bapak Ibu ya. Nah, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lainnya? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan hal tersebut? Ayo, jujur sama diri sendiri di kali ini. Pernah nggak melakukan hal-hal tersebut tanpa keinginan diri sendiri, melainkan karena tekanan atau keterpaksaan? Pernah. Sama kita tebus, ini sama-sama kita belajar ya, meluapkan isi hati. Pernah. Gimana, rasanya nyaman atau enggak? Tidak. Jadi kalau kita kembalikan lagi ke siswa, kira-kira kalau kita melakukan hal itu ke siswa, apa yang mereka rasakan? Tidak nyaman juga, terpaksa. Ih, ibu ini udah masuk. Nanti kalau aku nggak ikut masuk, udah kena cubit, udah kena marah, kan? Jadinya mereka masuk bukan karena ingin belajar, tapi karena tertekan. Tidak enak ya Bapak Ibu yang posisinya seperti itu ya. Oke, berikutnya 3 motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tindakan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul. Nah, karena takut di sini ya, karena takut jadi nyari aman, udah deh dilakuin aja supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sangat-sangat tidak nyaman ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian. Terus apa lagi? Melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah. Iya benar. Nah, berikutnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga pilihan ini mana yang lebih relevan? 1, 2, atau 3? Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai
kita. Nah, sebelum masuk nih ke pertanyaan, saya nggak langsung ke pertanyaan. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tapi terkadang ada yang bilang nggak bisa dong Bu, kalau misalnya kita memberikan kebebasan nih kepada para siswa, mau jadi apa anak-anak ini? Ya kan? Kadang-kadang mereka malah melakukan hal negatif kalau kita tidak memarahi atau tidak memberi batasan atas apa yang mereka lakukan. Nah, kita justru terus mendukung, nanti mau jadi apa nih? Kan gitu, muncul pasti pertanyaan seperti itu. Jujur saya juga muncul waktu itu pertanyaan Bapak Ibu, cuma kita kembalikan lagi kepada anak tersebut. Jika kita memaksa, mungkin 6 tahun selama mereka di sekolah kita, bisa kita mengontrol tadi, harus gini ya. Mungkin di depan pandangan kita, anak ini bagus nih, aku berhasil, seperti itu kan? Cuman kita tidak tahu ada batu es gunung besar di belakang. Bisa jadi dia akan memberontak pada usia lanjutan ketika dia berada di bangku SMP. Kita tidak bisa membaca itu. Nah, untuk meminimalisir terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kepada anak didik kita, pasti kita berusaha sebaik mungkin. Nah, disinilah tujuan penerapan disiplin positif. Kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan pemahaman, begini nak, kamu berhak melakukan apa sesuai yang kamu mau. Namun ada hal-hal atau batasan yang tidak bisa kita lewati atau tidak bisa kita langgar. Tapi tidak semudah itu ya Bapak Ibu, ucapan akan berlaku untuk realita. Cuma kita hanya bisa berusaha dan maksimal mungkin dalam upaya pendekatan kepada para siswa. Hukuman dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman juga bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan juga guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan juga sekolah, dan murid juga terlibat untuk mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila ada pelanggaran yang mereka lakukan. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, perbedaan konsekuensi dan hukuman. Kalau hukuman itu bersifat satu arah. Kenapa satu arah? Secara langsung, spontan. Misal nih, ada siswa telat ke sekolah, lari dari gerbang. Sudah jam 8 lebih, guru sudah di kelas. Begitu murid masuk, Assalamualaikum Ibu. Langsung telat ya nak. Misalnya namanya Andi sekarang keliling lapangan, lari 22 kali putaran. Itu termasuk hukuman karena siswa tersebut langsung merasa berarti dihukum nih. Dia tidak mengetahui ibu-ibu, tidak mengetahui ketika masuk kelas dia telat akan disuruh sama gurunya lari ke lapangan, dan itu akan membuatkan kekesalan jangka panjang dan rasa malu. Tapi jika kesepakatan atau konsekuensi itu merupakan kesepakatan contohnya di kelas nih, misalnya di kelas saya sudah membuat kesepakatan kelas bersama para siswa. Saya kalau kesepakatan itu bentuknya gini ibu, dari peraturan jatuh kesepakatan itu kita memberikan siswa itu kesempatan untuk memberikan apa nak yang mau kita buat di kelas kalau kalian melanggar peraturan. Contohnya nih, Bu, nggak boleh datang telat.
Nah, kita sebagai guru bertanya, kalau telat kira-kira apa nih konsekuensinya? Itu sudah terjalin komunikasi dan kesepakatan. Jadi jika mereka melakukan hal tersebut, begitu ke sekolah, itulah nanti disuruh ibu nih minimal kutip sampah, misalnya konsekuensinya. Itu sudah tahu dan dia sudah jaga sudah mengerti. Dan itu kesepakatan mereka buat, bukan kita yang nyuruh. Tapi kalau hukuman jatuhnya kita yang ditena. Kamu telat tadi, mau nggak mau harus kutip sampah. Nah itu jatuhnya harga diri si anak juga merasa seperti ini pokok gitu, kayak gitu karena tidak ada kesepakatan. Itu dia berbeda. Kalau hukuman hanya sepihak kita yang menentukan. Namun konsekuensi itu yaitu adalah peraturan yang mereka ciptakan sendiri. Jadi kita sebagai guru kalau bisa mulai sekarang nih berusaha di setiap kelas memiliki kesepakatan kelas. Sederhana saja Bapak Ibu. Minimal lagi belajar lah. Kalau mau permisi angkat tangan ya. Saya berusaha pada bikin kesepakatan kelas itu bagi kertas sticky note gue kecil. Coba tulis. Kalian mau apa? Memang penerapannya tidak bisa langsung spontan kayak kembali di lapangan tangan. Tidak, butuh proses. Cuma minimal kita sudah berusaha melakukan penerapan disiplin positif. Nah, mereka juga bisa memahami kalau kita sebagai guru tidak hanya mengontrol, tapi juga memberi ruang kepada mereka untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sudah bisa memahami apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Sudah? Lemas sekali kayaknya. Aduh. Sama yang lagi kita bersuara. Iya. Untuk yang udah jam-jam lama nih ya. Nah, ini jumlah kita berapa? Coba berdiri sesuai pasangan nih. Ayo, coba cari pasangannya. Dulu sama siapa dulu? Boleh ya? Ayo kita main biar agak ada hiburan sedikit Bapak Ibu. Coba berdiri sesuai pasangannya masing-masing. Ayo. Biar gak ngantuk. Boleh berdua-berdua. Ibu sama Bu Ina ya. Ibu pegang satu, Bu Ina pegang satu. Oh, Rifki sama Bu Ati, dia berarti bebas dari rebutan ya. Oke, ini permainannya sangat sederhana. Ayo. Nggak usah pegang Bapak Ibu. Ini hanya kefokusan, kejelian, dan ketelitian. Sudah cukup? Sudah? Udah ada temannya? Oke. Peraturannya seperti ini, Bapak Ibu. Kan di tangan kiri kita pegang kertas, ya. Posisinya gini, pegang kertas. Kalau saya bilang tangan, pegang tangan. Kalau saya bilang tangga, pegang kaki. Kalau saya bilang tangkap, ambil kertas teman. Oke. Kalau saya bilang tangan, pegang tangan sendiri. Jangan tarik tangan orang ya Ibu ya. Kalau saya bilang pegang tangga, pegang kaki. Kalau saya bilang tangan, ambil kertasnya. Oke? Kita mulai. Aduh, ini diibaratkan sesuatu yang berharga ya Bapak Ibu, walaupun hanya selembar kertas. Oke? Kita mulai ya. Tangan. Tangan.
di dalam kelas. Cukup menghibur Bapak Ibu. Rebutan ya, rebutan ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, tadi kita sudah bahas sebelumnya kan apa perbedaan hukuman dan juga konsekuensi. Hukuman adalah tindakan atau perintah secara spontan atau secara satu arah dan satu pihak. Kalau konsekuensi sudah menjalin kesepakatan antara kita dan siswa. Nah, untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Harus ingat ya Bapak Ibu ya, kalau hukuman itu melukai secara jangka panjang. Namun kalau konsekuensi tetap kecewa siswa ada tapi tidak jangka panjang. Nanti jawabannya kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Ini kita coba sama-sama tebak dulu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita lihat benar atau tidak ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Iya, ada 2 jawaban berbeda. Nanti kita lihat ya. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nanti kita lihat ya. Nah, berikutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Apa jawabannya? Jeng 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 jeng. Nah, hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Ada yang tahu kenapa Bu? Kenapa itu jadinya konsekuensi yang lari mengelilingi lapangan basket? Dalam kesepakatan kelas itu guru bidang studi juga berhak memiliki kesepakatan bersama siswa. Nah, di sini si guru bidang studi olahraga sudah menjalin kesepakatan sama siswa tersebut untuk hadir tepat waktu ketika kegiatan olahraga. Nah, jika siswa melanggar maka konsekuensi yang didapat yaitu lari, dan itu sudah dijalin komunikasi antara guru dan siswa. Segala hal yang terbentuk itu konsekuensi atau hukuman itu perbedaannya hanya 2 tadi saja Bapak Ibu. Hukuman hanya guru memberikan sepihak kepada siswa, namun jika konsekuensi guru dan siswa sudah menjalin kerjasama dan kesepakatan atas apa yang akan mereka dapatkan jika melakukan atau melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, namun konsekuensi sesuatu yang harus terjadi namun tidak menyakitkan. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu panjang atau lama. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu pendek. Nah, hukuman yang penting juga yaitu anak membenci kedisiplinan. Seharusnya anak menghargai disiplin. Jadi kita harus bisa membuat anak tersebut menghargai tanpa membenci. Jadi harus jalin komunikasi. Hukuman juga merupakan paksaan. Kenapa paksaan Bu? Karena hanya diberikan oleh sepihak oleh si guru.
sehingga siswa melakukannya dengan rasa terpaksa dan tertekan. Nah, kalau konsekuensi itu tidak terpaksa melainkan merupakan stimulus ataupun tanggapan. Nah, yang berikutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Seharusnya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kenapa menyakiti diri, Bu Novi? Fisikis anak, ibu-ibu secara tidak langsung, daripada nanti tambah dimarahin bu guru, dibully sama teman. Nah, dia menolak, menutup istilah, tidak mendengarkan isi hatinya karena untuk menuruti perkataan si ibu guru. Nah, konsep diri yang buruk, hukuman merupakan konsep diri yang buruk ya Bapak Ibu. Seharusnya dengan konsekuensi, yaitu dengan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena apa? Karena diberikan hukuman sebelah. Anak-anak jadi takut. Mereka menyembunyikan kesalahan karena ketakutan. Kalau konsekuensi tadi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kenapa dia belajar memenuhi peraturan? Karena peraturan ini dia sendiri yang buat, ya kan? Dia sendiri yang menyepakati. Jadi dia juga merasa berhak untuk mematuhi atau menuruti atau mentaati peraturan tersebut. Nah, anak belajar untuk menyembunyikan kelebihan. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan tadi ya. Yang terakhir itu marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensinya sebenarnya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Sangat bertolak belakang antara hukuman dan konsekuensi. Coba kita balik lagi ke diri kita saat ini, Bapak Ibu. Mana kebiasaan yang sering kita gunakan? Hukuman. Yang saya harap mungkin setelah ini saya sendiri juga, kita semua sama-sama bisa menerapkan disiplin positif ini untuk bisa mendidik atau memberikan pelayanan terbaik. Karena sejatinya guru itu menghamba pada murid ya Bapak Ibu. Bukan menghamba kita menuhankan dia, namun lebih memperhatikan apa hak dan kebutuhan para siswa dan para murid. Nah, kita akan masuk ke penghargaan. Sebelum kita mulai ke penghargaan, ingin bertanya sedikit boleh? Kira-kira di sekolah, sepengetahuan Bapak Ibu, penghargaan itu boleh tidak diberikan? Boleh. Bolehnya dalam fisik atau non fisik? Non fisik, baik. Non fisik seperti apa Bu Heni? Misalnya kita dengan memuji. Iya. Iya, seperti itu ya Ibu ya. Benar atau tidak yang Bu Heni sampaikan? Kita baca dulu ini ya Bu Heni ya. Nah, di sini ada contoh nih. Ibu Siska, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena ibu sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, Bu Siska berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Siska akan mengiring-iringi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Siska selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Siska sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru akan tidak mengetahui tentang stiker bintang yang Bu Siska lakukan. Dan benar saja, pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk ke kelas. Apa yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi Bapak Ibu? Ini karena Pak Heru tidak mengetahui
kebiasaan yang dilakukan oleh Ibu Siska. Nah, coba kita lihat. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kenapa seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, yang kedua ada pendapat yaitu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kant, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi kira-kira di sini, Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil simpulkan di sini? Nah, di sini ada solusinya. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi ini baru didengar ya Bapak Ibu ya? Iya. Nah, jadi menurut hal ini, imbalan atau hadiah itu kalau secara fisik itu tidak baik dampaknya ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Siswa menjadi berharap mendapatkan imbalan, tidak terjalin atau tidak adanya keinginan secara diri sendiri untuk melakukan perubahan baik terhadap diri sendiri. Namun sebenarnya dalam kasus ini kita sebagai guru masih boleh memberikan pujian ataupun apresiasi kepada para siswa. Nah, misalnya di dalam kelas ada siswa yang sudah berpakaian rapi, sudah potong rambut, kukunya sudah dipotong. Itu sebagai guru kita justru harus memberikan apresiasi berupa ucapan. Luar biasa sekali hari ini anak rapi. Kita saja sebagai seorang guru yang sudah dewasa jika mendapatkan apresiasi berupa pujian terkadang merasa senang dan dianggap keberadaannya. Begitu juga para peserta didik kita ya Bapak Ibu. Sebenarnya apa yang mereka butuhkan juga kita butuhkan. Jadi hampir sama. Nah, di sini tadi sebelumnya di depan kita sudah ada bahas atau nyerempet-nyerempet tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Tadi ada beberapa yang sudah saya sampaikan. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa? Iya benar Ibu Samija. Kalau keyakinan kelas itu hasil kita dan para siswa. Ada turun tangan dari para siswa untuk mencapai ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kenapa tidak peraturan kelas? Peraturan kelas itu kita sebagai objek yang menentukan. Jatuhnya kalau peraturan yang kita buat, para siswa belum tentu mau mematuhinya karena bukan mereka sendiri yang menciptakannya. Jadi, kita sebagai seorang guru harus mampu memposisikan diri kita sebagai manajer di dalam kelas, membimbing, mengayomi, dan mendampingi para siswa. Nah, ini dia perbedaannya.
Sementara itu, peraturan kelas dibuat secara lebih mendetail dan juga konkret. Ini dia perbedaannya Bapak Ibu ya. Nah, berikut ini ada kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Guru seharusnya tugasnya yaitu mendengar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberikan nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, dan peduli terhadap semua murid. Nah, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Dan guru juga bukan memaksa kamu untuk belajar. Guru juga berusaha bukan untuk menerapkan barang-barang murid, bukan untuk merapikan barang-barang murid. Dan guru juga bukan untuk menyiapkan makanan atau barang-barang dan juga alat tulis para siswa. Murid tugasnya itu belajar, mencoba, menghasilkan hal yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Nah, itu yang harusnya murid lakukan. Yang tidak harusnya murid lakukan yaitu menyakiti ataupun disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi ataupun barang orang lain, melakukan tugas guru, memutuskan untuk menjadi teman. Nah, itu bukan tugas murid ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya di sini coba lihat di sini Bapak Ibu. Untuk memunculkan suatu budaya positif, ada beberapa tahapan. Apa saja? Peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas. Habis itu bisa menciptakan lingkungan positif. Nah, pada akhirnya ada terciptanya budaya positif di sekolah. Ini semua saling keterkaitan satu sama lain. Tidak bisa kita menghilangkan salah satunya dalam proses penerapan budaya positif di sekolah. Nah, berikut ini coba Bapak Ibu lihat. Kalau yang sebelah sini datang tepat waktu dan mengucapkan salam, itu kesepakatan kelas atau bukan? Kesepakatan kelas. Di menjaga kebersihan sekolah. Kesepakatan itu bukan kelas yang lebih luasnya keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah ya. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kesepakatan kelas. Aktif dalam pembelajaran. Ini adalah contoh beberapa kesepakatan kelas yang bisa kita terapkan di sekolah. Namun tetap harus melibatkan siswa dalam melaksanakannya atau membuatnya ya Bapak Ibu. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ada tabel T dan tabel Y. Apa itu tabel T dan tabel Y? Kalau tabel Y itu ada yang namanya terlihat, terdengar, dan berperilaku. Kalau tabel T itu tampak dan tidak tampak. Apa maknanya Ibu Ropi? Kalau di sini di tabel Y di bagian misalnya hormat, yang harus terlihat yaitu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan juga berbagi. Nah, untuk yang terdengar yaitu satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa menyelesaikan ini bersama. Jangan lupa ucapan terima kasih dan kata tolong yang harus diterapkan atau dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di tabel ini adalah yang harusnya kita lakukan dalam yang terlihat, terdengar, ataupun dengan perbuatan. Nah, kalau untuk di tabel T sendiri tampak dan tidak tampak. Tampak itu yang harus kita lakukan. Yang tidak tampak itu berarti yang tidak boleh kita lakukan. Misalnya, kewajiban kita apa yang sudah kita buat dengan siswa? Anak mengusulkan, datang tepat waktu Bu, jam pelajaran. Tidak, anak mengusulkan nggak boleh telat Bu, datang ke sekolah. Berarti yang harus terlihat, datang tepat waktu ke sekolah. Yang tidak boleh terlihat yaitu sering datang terlambat. Jadi yang harus terlihat yang hal positifnya, dan yang tidak boleh terlihat itu adalah hal negatifnya. Jika siswa membuat kesepakatan kelas itu bilang
Bu, nggak boleh makan di kelas, misalnya. Oke, berarti itu jatuhnya ke kesepakatan kelas. Nah, itu dalam hal apa, Bapak Ibu? Itu dalam hal disiplin. Ya, dalam hal disiplin kita bisa mengubah kata tidak boleh makan di kelas. Itu masih dalam jangkauan kata negatif. Ya kan? Kita bisa merubahnya yang terlihat berarti tidak boleh makan di kelas, tapi harus dirubah kesepakatan kelasnya selama jam pelajaran. Tidak boleh makan minum, ya kan? Nah, begitu juga yang tidak boleh terlihat tadi makan minum di dalam kelas. Jadi yang terlihat hal positif dan tidak terlihat hal negatif. Jadi kita harus memberikan dua bandingan itu ketika membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak paham, oh ini Bu yang boleh dilakukan ya, berarti yang ini nih nggak boleh dilakuin nih. Jadi siswa mulai memahami. Kadang-kadang kalau kita hanya memberikan teori tanpa memberikan perbandingan negatif dan positif, para siswa sulit menyerap. Apalagi anak SD, ya ibu-ibu ya. Nah, berikut ini nih, ada nih peraturan kelas dan keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk apa? Dalam kalimat yang baik ini lari kemana Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu tanggung jawab apa bukan? Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu apa kira-kira? Ini masuk ke mana? Disiplin. Menghormati orang lain. Itu kalau dilarang mengganggu orang lain itu berarti masuk ke kalimat menghormati. Kita bisa mengubahnya menjadi kalimat yang lebih positif. Dilarang mengganggu orang lain. Bisa saling menghormati teman. Bisa seperti itu. Itu untuk keyakinan kelasnya ya Bapak Ibu ya. Berarti hal negatif kita ubah ke hal perkataan yang negatif kita ubah ke perkataan yang positif. Nah ini contohnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu berupa perintah. Ya kan Bapak Ibu, bukan keyakinan. Nah jika kita mengubah ke keyakinan kelas berarti tanggung jawab. Harus memberikan penjelasan kepada siswa. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama ya anak-anak. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya apa? Dapat menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Dalam menghormati orang lain kita harus juga menjaga waktu orang lain. Karena dengan kita hadir telat dapat mengganggu kenyamanan dan proses pembelajaran di kelas. Secara tidak langsung kita sudah mengganggu haknya orang lain. Nah yang berikutnya itu dilarang melakukan kekerasan. Itu peraturan. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Yang berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Itu jatuhnya kemana? Ke kesehatan. Nah selanjutnya itu bergantian atau menunggu giliran. Kalau keyakinan kelasnya bisa dibuat dengan menghormati orang lain dan juga bersabar. Peraturan berikutnya itu menggunakan masker. Untuk keyakinan kelasnya bisa kembalikan kepada diri sendiri untuk keselamatan dan juga kesehatan. Nah, peraturan yang berikutnya juga jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kayaknya hampir di seluruh anak taman apa? Bukan taman sekolah. Hampir di seluruh sekolah dasar. Di Bapak Ibu tetap ada yang namanya anak-anak lari di koridor ataupun sela-sela kelas. Nah, dapat kita ganti dengan keyakinan kelas yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada berapa kebutuhan dasar manusia di sini? Ada 5. Yang pertama yaitu penguasaan, yang kedua yaitu kesenangan, yang ketiga bertahan hidup, yang keempat kasih sayang dan rasa diterima, dan yang kelima yaitu kebebasan. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Ketika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan juga kesenangan dan penguasaan. Saya ingin bertanya di sini Bapak Ibu, salah satu di sini ada namanya kasih sayang dan rasa diterima. Menurut Bapak Ibu yang membuat Ibu merasa diterima dan rasa kasih sayang siapa saja orang di sekitarnya yang bisa memenuhi rasa kasih sayang dan rasa diterima? Dan juga Bapak Ibu bisa dari keluarga, dari lingkungan terdekat. Siapa yang kira-kira yang dapat memenuhi kebutuhan Ibu dalam kasih sayang dan rasa diterima ini? Banyak anak. Siapa lagi? Suami. Siapa lagi? Orang tua. Siapa lagi? Itu istilahnya orang-orang yang berperan untuk men-charge atau mengecas kebutuhan rasa kasih sayang kita. Nah, kalau untuk penguasaan di sini itu bisa dalam hal kalau misalnya kita di dalam kegiatan di kelas sebagai guru itu mendapatkan penguasaan untuk mengelola kelas. Kalau siswa ada siswa yang kita percayakan, nah hari ini bukan hanya untuk ketua kelas saja ya, tapi misalnya ada siswa yang kita tunjuk hari ini Abil ya, yang bantu ibu di kelas untuk melihat teman-teman atau siapa teman yang hari ini tidak berpakaian rapi. Nah, bisa diskusi dengan ibu. Itu juga termasuk memenuhi rasa penguasaan si siswa. Kalau untuk kesenangan tadi apa, Bapak Ibu? Ada yang bisa tahu siapa yang bisa memenuhi rasa kesenangan kita? Kesenangan tadi bisa meliputi dari hobi, suka nyanyi. Kita dapat memenuhinya dengan menyanyi, membaca buku. Apa hal-hal yang kita senangi itu dapat memenuhi kebutuhan dasar kita dalam kategori kesenangan. Kebebasan. Kalau kebebasan di sini setiap orang berarti tidak ingin dikekang. Begitu juga para siswa kita tidak ingin dikekang. Sama ya Bapak Ibu ya. Nah, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung mendapati ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, berdasarkan kebutuhan dasar manusia tadi, apa yang tidak terpenuhi oleh si Doni, Bapak Ibu? Rasa apa di sini tidak dipenuhi? Makanya dia berperilaku atau melakukan hal sesuai kasus di depan. Kasih sayang, rasa diterima, apa lagi? Perhatian. Nah, itu semua ada hal-hal atau kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Nah, alasan dibalik tindakan atau perilaku siswa di sekolah itu berdasarkan 5 kebutuhan dasar tadi, Bapak Ibu. Kenapa berdasarkan 5 kebutuhan dasar tadi? Contohnya saja, dia di rumah tidak mendapatkan pengakuan dari keluarga, tidak mendapatkan kasih sayang. Dia akan mencari hal tersebut di sekolah. Dengan apa? Melakukan hal-hal yang mencari perhatian si guru dan teman-teman. Baik yang dilakukan hal negatif maupun hal positif. Ada nggak kemarin yang baru terjadi ibu-ibu di sekolah? Ada. Di kelas berapa pemainnya? Kelas 6. Semua bidang studi pun masuk dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu sudah bisa kita melakukan pendekatan dengan memperhatikan kebutuhan dasar dia ya Ibu ya. Nanti sama-sama akan kita lihat apa yang tidak terpenuhi dari siswa tersebut ya Ibu ya. Nah, berikut ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. 5 kebutuhan dasar inilah yang dibutuhkan para siswa, para anak-anak didik kita. Kenapa mereka selama ini bertanya, kok anak ini suka kali caper, suka kali cari perhatian di kelas. Nanti disuruh buat ini, dia buatnya yang lain. Temannya belajar, dianya usir. Ternyata ada kebutuhan dasar dia yang tidak dipenuhi. Itulah tugas kita sebagai guru untuk memenuhi atau mengisi
bilang 28. Rame ya ibu ya. Gimana ini bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka? Jangan kebutuhan dasar gurunya yang kurang. Iya, tapi bagaimana Bapak Ibu ya di sekolah ini kita bisa bekerja sama, saling membantu. Apa kira-kira yang harus kita berikan kepada para siswa? Nah, saling bekerja sama intinya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke dalam 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol yang dilakukan di sekolah. Ya, 5 posisi kontrol. Apa aja? Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini, ibu-ibu di kelas memposisikan ini sebagai apa? Penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, temankah, pemantau, atau manajer? Teman. Kalau teman tadi kita istilahnya sama anak-anak itu seperti teman. Kalau penghukum tadi seperti dibahas ya, Bapak Ibu ya, hanya bisa menyuruh, menghukum secara sepihak. Kalau membuat rasa bersalah seperti apa biasanya yang dilakukan gurunya? Kalau membuat rasa bersalah biasanya apa yang sering dilakukan gurunya? Ina, kamu gak kasihan ya sama ibunya. Ibu udah pagi-pagi ke sekolah, udah ngajarin kamu kayak gitu sama anak lain. Nanti ibu ditegur loh kepala sekolah. Gak kasihan nak sama ibu. Nah, itu juga sering terucap ya. Itu salah satu tindakan membuat rasa bersalah. Kalau teman kita menjadikan siswa kita itu sebagai teman. Kalau memantau, kita dapat memposisikan diri kita nih melihat apa yang dilakukan siswa tersebut. Nah, secara jarak jauh, sudah benarkah yang dilakukan dia hanya melalui pandangan atau penglihatan saja. Namun kalau manajer ini posisi terbaik yang bisa digunakan di sekolah. Kenapa saya bilang baik Bapak Ibu? Manajer di sini kita sebagai guru memposisikan diri kita melihat apa yang dibutuhkan siswa, melakukan pendekatan. Nah, kita bahas di slide berikutnya ya Bapak Ibu ya. Oh, sebentar, saya beri pemahaman sedikit lagi. Kalau manajer di sini, Bapak Ibu, misalnya siswa melakukan kesalahan, datang terlambat, itu kita harus melakukan beberapa pendekatan. Ada yang namanya segitiga restitusi. Tadi belum saya tampilin ya. Nah, itu nanti di slide berikutnya. Nah, di sini coba kita ambil sedikit. Ibu-ibu kira-kira tahu tidak memposisikan masalah ini sebagai posisi kontrol yang mana? Nah, kita lihat ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk posisi kontrol yang mana? Membuat rasa bersalah. Nah, kalau kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi apa? Penghukumkah, membuat rasa bersalahkah, temankah? Menghukum. Nanti kita lihat ya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Itu apa? Membuat rasa bersalah. Temankah? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu apa? Teman? Ya, kita lihat ya. Kalau yang keempat nih, bagaimana kalau bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kita posisinya apa? Manager. Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat merasa bersalah. Kita lihat jawaban yang benar ya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Nah, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kenapa manajer? Karena kita di situ bertanya apa yang akan dilakukan siswa tersebut. Ya. Nah, berikutnya kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Karena di situ ada kata-kata yang tentunya menyakiti, yaitu kamu yang paling terakhir. Itu sangat melukai perasaan siswa ya Bapak Ibu. Nah, bergerak antara
di sini ada kalimat kalau kamu tidak, kira-kira kalau posisi di sini membuat rasa tidak nyaman itu kita isi apa biasanya? Kalau kamu tidak menulis, ibu akan menyuruh kamu keluar. Nah, itu kira-kira apa? Membuat rasa tidak nyaman. Hal itu yang seharusnya tidak boleh kita katakan Bapak Ibu. Nah, bisa diubah dengan bertanya apa yang kamu yakini. Nah, bagaimana kamu memperbaiki masalah ini jika kamu tidak mau menulis? Nah, perkataan-perkataan itu bisa diubah menjadi kalimat yang lebih positif. Ya Bapak Ibu ya, tidak boleh dengan kalimat negatif. Nah, ini dia segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu seperti apa, Bu Novi? Ada yang tahu Ibu menstabilkan identitas itu seperti apa? Menstabilkan identitas di sini yaitu kita berusaha anak tersebut ketika menemui kita, ketika siswa membuat atau melakukan kesalahan, kita pastikan akan memanggil siswa tersebut. Nah, kita ketika berbicara 4 kata dengan siswa tersebut harus menstabilkan identitas. Untuk apa tujuannya? Siswa tersebut tidak takut dan tidak merasa dirinya tertekan. Di situ kita butuhkan namanya menstabilkan identitas. Dengan cara apa? Bisa kita mengucapkan, anak, setiap orang pernah melakukan kesalahan ini. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Namun, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Itu kita berupaya, misalnya siswa yang melakukan kesalahan itu adalah siswa berprestasi. Menstabilkan identitas itu bisa dengan seperti ini. Nah, ibu sangat mengapresiasi kamu merupakan siswa berprestasi di sekolah. Namun dalam hal ini kamu memang melakukan kesalahan. Jadi kita butuh membicarakan. Itu salah satu menstabilkan identitas supaya siswa tersebut tidak tertekan ketika berbicara dengan kita. Langkah berikutnya itu memvalidasi tindakan. Apa validasi tindakanmu? Nah, validasi tindakan kita bertanya, menurut kamu, kita mengulang lagi ke anak tersebut. Menurut kamu yang kamu lakukan itu benar atau salah? Nah, dengan kita bertanya seperti itu, kita lihat apa yang akan dia katakan. Dia tahu tidak yang dia lakukan itu salah. Ketika siswa tersebut menyadari, bisa kita melanjutkan ke tahap berikutnya itu menanyakan keyakinan. Namun jika siswa tersebut juga bingung, kadang-kadang dia juga nggak ngerti kenapa saya dipanggil. Ada ya Ibu ya. Nah, jadi di situlah ketika masalah memvalidasi tindakan itu kita harus bisa memberitahu bahwa yang dilakukan tadi tidak benar dengan cara yang baik. Nah, langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kita sudah buat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, ketika kita sudah membuatnya bisa kita gunakan ketika menghadapi masalah ini. Kita tinggal bertanya, nah jika kamu melakukan hal ini dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, apa konsekuensinya? Nah, dia akan kembali berpikir apa konsekuensi yang dapat dia terima. Nah, jadi semua itu berulang lagi ke siswanya, Bapak Ibu. Kita hanya sebagai perantara saja. Jadi untuk inisiatif dan keyakinan itu balik ke diri siswanya. Nah, di sini kita akan berusaha sama-sama nanti menghadapi siswa-siswa yang beragam di kelas, ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah, jadi positif kepada dirinya. Tadi ya, menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, perkataan-perkataan inilah yang harusnya kita lengkapkan atau kita gunakan ketika menghadapi para siswa dengan segitiga restitusi. Yang kedua, memvalidasi tindakan, yaitu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Nah, dengan berkata itu kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Dengan kita memvalidasi ini akan muncul sendiri keyakinan dari siswa tersebut. Ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan dari segitiga restitusi, yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, itulah dari segitiga restitusi. Apa kaitannya segitiga restitusi dengan pemantau? Kita sebagai seorang guru, pemantau itu tadi melihat
ya kan? Kita memantau siswa tersebut sebagai manajer. Apa yang akan dilakukan siswa tersebut dalam menyelesaikan masalah ini? Namun jika siswa tersebut tidak mampu menemukan solusi atau jalan keluar atas apa yang dilakukan, kita bisa memberikan segitiga restitusi, yaitu diantaranya bisa memberikan contoh-contoh atau jalan keluar yang dapat mereka ambil dengan contoh-contoh positif yang nanti mereka sendiri akan memilihnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Di sini saya ada juga menayangkan kasus. Nah, di sini ada siswa kelas 5 yaitu Saida yang sering datang terlambat ke sekolah. Kita lihat sama-sama ya. Nah, apakah saya memahami bahwa ini adalah sekolah dan juga dapat mengganggu proses pembelajaran sekolah. Sehingga maka kami merasakan penting dalam menuju sekolah apakah ada alasan khusus akan membayar program saat ini. Nah, ibu sangat menghargai kita saya tadi. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah situasi ini dengan mempertimbangkan pentingnya kehadiran bapak ibu dan tantangan yang sedang saya hadapi saat ini. Setelah melakukan kesalahan ini ya, nah bagaimana jika kita mencari solusi praktis yang memungkinkan kamu untuk hadir di sekolah meskipun dengan situasi lalu lintas yang sulit. Dalam olahraga itu dengan lebih efektif agar tidak terlambat datang ke sekolah. Bisa dulu, saya bisa itu merupakan salah satu langkah yang baik tentu saja ya, ibu bisa dapat membantu memberikan saran atau pemahaman jika misalnya kamu menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan bapak itu saat ini. Ibu juga berharap dengan saran yang ingin kita saat ini kalau tidak menjadi seorang murid yang dapat dan sukses sekolah. Yang baik, Anda sama
Nama saya Saida Hafia kelas 5. Nah, ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi, yaitu saya memposisikan diri sebagai manajer di sini ya Bapak Ibu ya, yaitu dengan berupaya memberikan ruang atau tempat bagi siswa tersebut dengan memberikan umpan balik ataupun sudut pandang yang bisa diambil dari siswa tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, ini hanya contoh kecil saja Bapak Ibu. Saya harap dengan penerapan disiplin positif ini kita sama-sama seluruh Dewan Guru di SD Negeri 2 Girindaya dapat sama-sama saling merangkul untuk dapat menerapkan budaya positif ini, mulai dari keyakinan kelas tadi, kebutuhan dasar manusia, dan juga posisi kontrol apa yang harus kita ambil. Nah, mungkin hanya sekian saja materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Di sini kita juga sama-sama bisa belajar, bisa saling sharing nantinya apa yang akan dilakukan jika dihadapkan dengan kasus-kasus seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin hanya sekian saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Noviana SPD. Selanjutnya, dari pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Siti, apakah ada yang ingin bertanya? Oh, baiklah, Ibu Paimam. Silakan Ibu Paimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili ibu-ibu di sini akan bertanya, yaitu dalam menghadapi setiap permasalahan. Jadi dalam setiap ada permasalahan siswa kita di dalam sekolah, apakah dapat diselesaikan dengan penerapan segitiga restitusi? Apa bisa ya Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya langsung menjawab ya Ibu ya. Nah, terima kasih Bu Painam atas pertanyaannya. Nah, untuk setiap permasalahan yang terjadi atau persoalan siswa yang terjadi di sekolah, kita upayakan melakukan penyelesaiannya dengan segitiga restitusi, yaitu Bu ya. Kenapa? Karena sudah lengkap di sini apa tindakan yang harus kita lakukan, apa perilaku yang harus kita perbuat terhadap siswa tersebut, dan bagaimana cara membangkitkan keyakinan dan juga inisiatif dari siswa tersebut tentang apa yang dia lakukan. Tahu atau tidak siswa tersebut atas apa yang dilakukan benar atau salah. Jadi segitiga restitusi ini dapat kita gunakan dalam segala problem anak-anak di sekolah. Dan juga dengan melihat kebutuhan dasarnya tadi, kebutuhan dasar manusia tadi, apa yang tidak terpenuhi dan tercukupi. Nah, itu yang akan kita jadikan dan kita gunakan untuk melakukan segitiga restitusi ini. Begitu Ibu ya. Mungkin hanya segitu yang bisa dapat saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Nah, mungkin hanya sekian ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Oke, sudah puas ya Bapak Ibu dari hasil pemaparan dari Ibu Novi? Sangat puas ya? Baik, dengan selesainya paparan dari CGP kita yaitu Ibu Siti Noviana SPD, maka selesailah sosialisasi diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Baiknya, terima kasih kepada semua yang sudah hadir di sini. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.